nanti kemalaman juga, Mas Fit sudah boleh direkam aja Mas Fit ya. Oke, terima kasih ya Mas Fit. Nah, jadi, teman-teman hari ini kita mau diskusi airdrop statistika dan kaidah pencacaan ya. Nah, nanti intiman materinya ini. Nah, aku tuh mau klarifikasi dulu dan minta maaf nih. Jadi, kan kalau inget ya, kalau teman-teman yang kemarin gabung di DWU atau lihat, rekaman yang minggu kemarin yang aku bahas apa ya, bahas geometri sama fungsi ya, bahas geometri sama fungsi itu, aku itu pas bahas fungsi, pas aku kan selalu apa ya, selalu evaluasi kan setiap ini kok aku lihat lagi apa yang kurang gitu, apa yang kayak salah gitu. Nah, kemarin tuh aku pas jelasin fungsi yang nomor 2 itu yang selisih itu kan ya, itu aku ngomongnya fungsi komposisi gitu. Kan itu kan fungsi sepotong ya, kok bisa fungsi komposisi? Mungkin jam berawan emang udah malam gitu. Nah, itu sih mungkin itu aja, takutnya ya mungkin teman-teman udah tahu sih, ada Kak, titik 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 titik. Eee, enggak tahu sih, tapi ini lanjutan PM-nya tadi siang, nggak tahu. Enggak deh, kayaknya yang kayak tadi siang kan Mas Nabil kan itu yang kaidah pencacahannya 001 kan, aku 002 ya, yang 002 kalau nggak salah, aku ambil soalnya. Nah, terus sama lagi oh iya, mungkin teman-teman, nanti juga boleh nih ya kayak request aku terutama yang di iDrop ya, terutama yang di iDrop jadi boleh request, ini ya, soal yang mau dibahas nih apa gitu, Mas, materi apa gitu. Jujur aku juga bingung kalau mau nentuin materi gitu, nentuin apa ya, nentuin bahan diskusinya nih iDrop apa, teman-teman boleh banget gitu DM gitu. Nanti, aku nanti kasih apa ya, kasih clue-nya ini, ATP-nya yang bahas ini, materi ini atau, SS gitu juga boleh itu. Kalau rasanya pengen pecah langsung kasih ke PM, aman-aman nih, nggak akan pecah ini, aman. PM nggak gimana-gimana kok. Nah, terus sama nah oke, coba kita lihat lasolnya. Nah ini yang masalah statistika. Nah, ini sedikit ya. Jadi gini teman-teman, mmm, mohon maaf nih ya, hari ini atau, DU kali ini itu, bahas statistikanya cuman satu soal, guys. Jadi gini, apa namanya, aku tuh kemarin tuh pas ngisi kan kalau ngisi apa ya, ngisi materi buat ininya, buat diskusinya itu, buat DU-nya kan harus sepekan sebelum intinya sebelum pekan DWU-nya gitu. Nah, kan dan itu harus sudah ngisi materinya sama namanya. Nah, aku tuh keburu akhirnya ngisinya statistika sama ini tadi, sama kaidah pencacahan gitu. Cuman setelah aku lihat soal-soal maksudnya, kalau aku statistika sebenarnya nggak yang gimana-gimana kan sebenarnya gitu. Mungkin, ya nggak gimana, tinggal kayak ya gitulah gitu. Jadi mungkin biar nggak scam banget, tetap bahas statistika gitu, satu soal. Nah, nanti sisanya bahas kaidah pencacahan sama apa namanya, sama fungsi lagi. Nah, nanti kalau emang benar-benar ada yang pengen dibahas nih, yang di iDrop Statistika itu boleh, ya itu boleh request ke aku lah ya. Nanti, mungkin next DO kita bahas. Nah, kali ini cuma satu soal aja gitu. Karena kemarin aku ya nggak terlalu gimana-gimana sih sebenarnya kalau statistika, ya gara-gara keburu ngisi aja gitu materinya. Jadi aman nggak teman-teman? Aman nggak? Kita nggak scam ya, kita nggak scam. Aman nggak? Takutnya teman-teman ada yang gabung gara-gara, "Ah, aku pengen lihat ini dong statistika, Mas statistika," gitu. Aman ya kita bahas fungsi sama kayaknya fungsi juga lebih seru sih gitu. Aman ya sama oh sama ini, apa sih, juga kan aku juga biasanya kan kalau DWU, aku kalau buat event gitu ya, jadi kan selalu ngisi link ya, ada link, apa ya, link soal lah biar teman-teman bisa lihat gitu. Teman-teman biar bisa lihat, nanti soalnya apa yang dibahas. Cuman kan ini tadi, apa ya, DWU kali ini nggak ada gitu karena ya ini aja materinya baru jadi tadi sore karena kemarin-kemarin masih ada ya ada kendala gitulah ya. Oke ya, oke. Langsung kita bahas ya. Jadi, hari ini kita bahas 11 soal ya, oke. Nah, oke aman, siap-siap, sudah siap mulai kan? Siap.
Nah, kalau sudah siap, langsung aja hashtag gebrakan PM. Komen-komen hashtag gebrakan PM. Gimana? Oke, 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 gebrakan PM, gebrakan PM. Oke ya. Lanjut, lanjut ya. Udah ya, udah ya, udah ya. Nah, pertama ya, ini soal pertama. Nah, tabel di bawah ini menyatakan, kelihatan kan ya? Tabel di bawah ini menyatakan banyaknya siswa di 5 sekolah menengah atas. Persentase perempuan di SMA A dan SMA B masing-masing 60%. Sementara di SMA C, SMA D, dan SMA E masing-masing adalah 40% gitu ya. Nah, di sini ada apa ya, diagram tabel gitu ya. Nah, ini nama SMA-nya, terus ini jumlah siswanya, jumlah keseluruhan, ini ada rasio atau perbandingan dari seluruh apa ya? Apa itu? Siswa berkacamata, jumlah siswa berkacamata dengan jumlah siswa gitu. Dan di sini yang ini uh, data dari laki-laki yang berkacamata. Nah, yang jadi di sini kita ini kita suruh ini ya, nilai kebenaran ya. Nilai kebenaran pernyataan 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 aja ya gitu. Jadi kita nilai benar salahnya gitu. Yang pertama, kita lihat ini ya. Jumlah siswa perempuan berkacamata di SMA A dan SMA B adalah 78 orang gitu. Jadi kan tadi gini ya, kalau di soal kan mana? Ini ya, di gini aja, gini. Gimana? Gini aja deh, biar cepet ya. Nah, di SMA A ini tuh 60% gitu, ceweknya. Ini perempuan gitu ya, PR gitu. Dan di sini tadi yang C sampai E kan 40% ya, jumlah ininya, jumlah perempuannya. Nah, kita kalau mau cari yang berkacamata yang cewek, kan cewek ya, ya kita cari dulu nih siswa ceweknya ada berapa gitu. Nah, siswa ceweknya ada berapa guys? Berarti berapa? Yang dicari cuma A yang sama B ya, berarti di sini yang A sama A, aku tulis di sini aja deh, SMA A gitu ya, SMA A, SMA A itu sama dengan, gimana sih? Perempuan itu ya, perempuan SMA A itu sama dengan, itu berapa? 90 ya, 90 dikali 60% gitu, kali 60 per 100 gitu. Tadi berapa teman-teman? Berapa nih? 9 kali 36 ya? Kok 36? Iya, kok 36 sih? Apa? 54. 54 ya? Nah, 54 ya. Berarti ada 54 cewek gitu.
Halo, halo. Aneh banget ya. Ini pergantian pemain kah? Pergantian pemain? Kok aneh ya? Kenapa dah? Super sub. Aduh, bentar Ki. Oh, udah. Aneh jujur. Bentar-bentar. Wit, ini ada suaranya nggak, Wit? Nah, udah ada. Udah. Oke, Kok coba. appku kok angkat tangan nggak bisa ya? Akun yang satunya nggak muncul itu. Nggak tahu Ini tuh. angkat kita resen ini, nggak muncul ini. Nah, kan aneh kan? Waduh. Bentar. Nggak Coba, bisa coba. biar ada suaranya. Boleh. Kita diem aja gini ya. Waduh. Kacau lagi nih tuh. Apa DC ini? Kok gini ya? Penglaris. Bisa nggak Ki? Bentar. Yang di tab ini tiba-tiba kan aku tadi live kan. Terus apa namanya? Oh, akun yang itu nggak bisa naik. Iya, nggak bisa naik. Aku ini udah oh ini muncul. Nah, Nah, tuh coba. hah? Bisa nggak? Bisa. Nah, Eh, nah aman kan ya? aman. Oke, lanjut. Ada Kak Karin ya? Halo Kak, ya selamat datang di TU saya. Bentar, teman-teman. Udah kan ya subscribe-nya? Halo. Oh, ya terima kasih Kak. Ya, oke. Lanjut ya teman-teman ya. Aku ulang lagi aja. Nah, aman kan suara, kamera, terus ini aman kan ya? Aman semua kan ya? Oke. Gimana? Aman ya. Nanti kalau ada apa-apa langsung anu deh, langsung kayak tadi. Oke, jadi gini teman-teman. Kan kita mau menilai yang pernyataan satu dulu ya. Jumlah siswa perempuan berkacamata di SMA A dan SMA B adalah 78 orang gitu. Nah, kita bisa cari apa ya? Bisa cari perempuan yang berkacamata di setiap sekolahnya pakai rasio aja langsung gitu. Nah, SMA kan SMA A gitu ya. SMA A itu rasionya 2/3. Nah, ini yang dua kan ini rasio apa namanya? Rasio dari apa namanya ini ya? Siswa jumlah siswa yang berkacamata. Yang tiga ini yang jumlah seluruh siswanya gitu. Nah, berarti ini bisa kita bandingkan gitu ya. Kita bandingkan dengan ini 90 kan jumlah siswanya 90 ya, ini ya. 90 dan di sini 24 ya. Yang laki-laki yang berkacamata 24. Nah, jadi kita langsung tulis aja gini, 24 ditambah X gini. X ini apa? X ini aku simbol dari apa ya? Variabel dari misalnya perempuan yang berkacamata gitu. Ayo, siapa perempuan yang berkacamata di sini? Nah, ini perempuan berkacamata. Dari sini aman kan ya? Aman kan ya? Bisa kan? Bisa kan? Aman kan? Bisa kan? Aku mau satu. Aman kan? Aman kan? Aman ya. Nah, jadi langsung aja ya kita set kita apa ya? Kita kalikan kedua ruas dengan 90 gitu ya. Berarti 2 kan 2 kali 90 per 3 gitu ya. Sama dengan 24 ditambah X gitu. Nah, berarti berapa? Di sini berarti jadinya 2 kali
30 ya? 30 langsung aja berarti 60 gitu ya? Langsung aja tulis 60 gitu, 60 terus 20 sama dengan 24 ditambah X itu. Nah, X berarti X berapa? X itu 60 dikurang 24 gitu. Apa teman-teman? 50 kok 50? Berapa? 36. 36 ya? 36 ya? Apa ini? Apa nih? Guys, di aku nggak ada suaranya. Kak Kak Ren, coba keluar masuk deh. Nanti biasanya ya kan, oh ya, ini kayak tadi pagi berarti ya, kayak kasusnya Kak Feya ya. Teman-teman yang nggak ada, coba keluar masuk dulu. Keluar masuk dulu, guys. Iya ya, saya tunggu guys, saya tunggu. Nggak, aku lanjutin dulu. Gimana ya? Keluar masuk terus deh, guys. Gimana? Sebentar, bentar, bentar. Aku nggak bisa ngetik kalau di buat kamera HP-nya. Bagaimana? Nah, coba dulu aja, guys. Ya, sambil gimana ya, dihitung sambil nunggu. Kalian gimana, teman-teman? Proses belajar di PKPM gimana? Sambil nunggu. Kalian merasa kalian berada di tahap mana, kayak materi ini masih misal kayak di tahap materi belum paham atau sudah ke kurang lacol aja atau gimana, teman-teman, di PKPM? Hah, screen-nya hilang? Screen-nya hilang kah? Kurang lacol ya, sama aku juga kurang lacol. Gimana tadi yang masalah screen terus suaranya gimana? Nah, screen-nya hilang. Iya ya, screen-nya hilang. Sorry. Gini, ada kan ya? Ada ya? Iya ya, screen-nya tadi hilang. Screen-nya tadi hilang, guys. Ada kan sekarang? Oke, udah aman kan? Aman semua ya? Ya, mungkin teman-teman juga, emang aku juga sama kok, masih kurang lacol. Mungkin juga kecepatan dan ketepatan mengerjakan soal PKPM dalam tekanan waktu itu juga masih kurang itu. Nah, udah aman ya. Aku lanjut dulu ya. Udah ya, aman ya semua ya. Nah, dari sini tadi aman kan ya? Apa ada yang perlu dijelasin ulang? Aman kok, kalau masih sering lihat pembahasan aman aja. Penting dicoba dulu aja. Nah, gimana? Udah ya, lanjut ke SMA. Ini tadi SMA A ya, SMA A. Nah, SMA A, yang ini SMA B ya, SMA B. Nah, sebenarnya kita bisa pakai cara yang sama ya kayak tadi. Nah, ini ada rasio 1:2 ya, berarti kita tuliskan aja. Itu tadi apa? Siswanya 120 sama 18 ya, berarti 1:2 sama dengan 120. Ini berapa lagi? 18 ya? 18/120. Nah, sama, kita tambahkan apa ya? Tambah Y gitu ya. Y ini sama kayak tadi. Y ini adalah permisalan dari perempuan yang berkacamata gitu di SMA
disimak B ya. Nah, berarti kita langsung kalikan kedua ruas dengan 120, berarti 120 bagi 2, berarti langsung aja 60 gitu sama dengan 18 plus Y gitu. Berarti Y sama dengan 60 dikurangi 18. Apa teman-teman? Y sama dengan 42 ya? 42 ya? Nggak ada suaranya lagi. Waduh, belum ya? Benar, benar, benar. Ada Kak, belum, belum. Yang yang belum guys, yang belum kalau end stage ganti ini kan buat event lagi. Nah, banyak yang ada tapi gimana? Coba Pando ini guys, Pando aku nggak bisa ngetik masalahnya. Teman-teman yang nggak bisa, teman-teman bantuin ini Pak, suruh keluar masuk dulu, suruh keluar masuk. Yang teman-temannya nggak bisa, tolong saya bantu ketikan. Gimana, gimana? Gimana teman-teman? Kayaknya kasusnya kayak tadi pagi ya. Oke, oke. Tadi siapa aja? Bang Edward, ada siapa lagi tadi yang masih nggak bisa? Siapa sih? Kak Rain juga. Aman nggak guys? Gimana, gimana? Mas Bibit. Ini ganti kan, ganti kan? Oke, oke. N ya, N ya. N kan? Oke, ganti ya, ganti ya. Oke, 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 oke. N. Keluar, keluar. Oke, oke. Ya, oke. End stage nggak nih? N, N, Udah N, pencet N. ya? N, Oke, N, udah N. pencet ya. Izin.
dengan kok 32 sih? 42, sorry. 42. Berarti berapa? 78 ya? Benar berarti ya? Berarti benar ya? Ini benar. Ini kita tuliskan benar. Nah, oke lanjut. Nah, aku geserin dikit. Nah, lanjut. Terus gimana? Ini tadi siapa yang tanya itu? Max. Oh ya, Max. Max ini Max. Ini nih. Kan yang ditanya itu jumlah siswi ya, jumlah siswi perempuan yang berkacamata gitu. Nah, yang berkacamata kan tadi di SMA A itu 36 dan di SMA B kan 42 kan. Ini kan SMA A dan SMA B gitu. Katanya kalau di pernyataannya itu katanya nanti jumlahnya 78 orang dan ternyata benar. Kayak bukannya itu. Yang mana yang mana? Benar-benar. Aku baca ulang. Yang mana yang mana? 24. Oh, ini Max. Nah, ini intinya polanya sama ya, polanya ini sama ya. Jadi aku jelasin satu aja. Nah, gini, kan tadi kan kita ada punya di tabel di diagram kan, intinya di tabel, dia kan punya kalau rasio siswa berkacamata, jumlah berkacamata yang artinya ini jumlah cewek berkacamata dan cowok berkacamata itu rasionya sama jumlah siswanya itu 2:3 gitu. Nah, ini 2:3. Nah, kan berarti kalau kita mau buat perbandingan ya sama jumlah aslinya gitu ya. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan 24 plus X. 24 itu apa? 24 itu laki-laki yang berkacamata dan X-nya ini adalah perempuan yang berkacamata. Kan gitu ya. Kan berarti nanti di sini itu ketemu jumlah jumlah siswa yang berkacamata gitu dan 90 ini jumlah total siswanya gitu. Seperti ini. Aman nggak? Max, aman nggak? Aman ya. Jadi tinggal ya gitulah. Nah, di yang SMAP sama aja sebenarnya. Y-nya pakai pola yang sama ini. Nah, oke aman ya. Langsung pernyataan dua. Rasio siswa laki-laki berkacamata di SMA B dan SMA D adalah 3:5 gitu. Mana? Rasio siswa laki-laki berkacamata di SMA B dan D ini ya berarti ya? Yang mana? Ini ya? D itu apa sih? B dan D ya, 18 dan 30. Berarti kita bandingkan ya. Di SMA B banding SMA D ya. Benar nggak sih? Di SMA B ya benar ya, 3:5. Nah, berarti tadi berapa yang laki-lakinya? Laki-laki kan ya 18 ini ya. 18 sama 30 ya. Berarti 18 sama 30. Berarti kita sederhanakan ya. Penyebut sama pembilang dibagi berapa? Dibagi 3. Ya kan? Ya, dibagi 3 ya. Dibagi 6, dibagi 6. 3, ini bagi 5 ya. Benar ya berarti ya? 3:5. Benar kan? Benar kan ya? Pernyataan 2 aman nggak? Pernyataan 2 aman nggak? Pernyataan 2 aman nggak? Bentar, aku tulisin ini pernyataan 1. Ini pernyataan 1. Ini pernyataan 2. 3. Nah, aman ya. Terus langsung lanjut pernyataan 3. Kata-kata jumlah siswa laki-laki di SMA C gitu. SMA D dan SMA E adalah 77 orang. Mana? SMA C, C, D, E. Ini ya. Mana? Laki-laki ya? Berarti kita cari ceweknya dulu ya. Berarti 100, 140 SMA C, SMA C itu berarti berapa? 140 dikali sisanya berapa guys? Kan ini ya. Jadi gini, kan di sini 40%
adalah, persenan dari perempuannya ya, dari soal. Nah, berarti kalau laki-lakinya berapa? 60% ya? Benar kan ya? 60%, berarti langsung kita kali 60% gitu. 60% gitu. 60/100 gitu. Berarti berapa? 14 kali 6 berapa, guys? 14 kali 6 berapa? 84. Ya, 84 ya. Terus SMA apa? SMA D berapa? 140 ya? Salah salah salah. Ini 100, guys. SMA C 100, guys. SMA C 100. Berarti berapa? 60 ya? Ini 60. Terus ini SMA D 140 kali 60% juga. Berarti berapa tadi? 80 ya? Iya kan? 84. Bener nggak? 84 nggak? Bener nggak? Iya bener ya. Nah, terus SMA E itu 150 ya jumlah siswanya gitu. SMA SMA E itu berapa? Aduh lupa. 150. 150 dikali 60%. Berarti berapa? Berapa, guys? 6, 5, 90 ya? Nah, 90. Nah, habis itu ya kan kita ini ya pernyataannya katanya kata-katanya 77 ya. Ya udah ditambah aja. Ditambah. Tambah berapa? 4, 8 tambah 9 berapa? Aduh, 17, 17, 3, 23, 2, 3, 4. Per, terus kita bagi N-nya ya. N-nya berapa? N-nya itu 3 ya. Per 3 sama dengan berapa, guys? 2, 3, 4 bagi 3 berapa, guys? 2, 3, 4 bagi 3 berapa, guys? 21, 7, 7 berapa? 21, 24, 6 ya? 76. 76 ya? Berarti salah ya ini ya? Salah. Benar kan? 76 kan? Salah ya? Salah ya? Oke, oke. Salah ya? Oke, dari sini aman nggak teman-teman? Ini sebenarnya nggak gimana-gimana sih, cuman kayak ngitungnya masih kayak masukin data-data gitu, jadi kayak agak gimana gitu. Mending kita bahas yang lain, gimana? Tapi di sini aman nggak? Dari sini aman nggak? Pernyataan 1, 2, 3. Berarti jawabannya yang mana? Oke, lupa-lupa. BBS yang mana? Yang D. Jawabannya yang D. Aman ya, aman ya. Nah, ini adalah soal yang seru selanjutnya. Inilah adalah my kisah gitu. Begini bisa diselesaikan 1,5 menit nggak ya? Eh bisa sih sebenarnya. Bisa sih. Bisa sih. Gitu. Lanjut ya. Kaidah pencacahan. Oke. Nah, sebelum itu ya, teman-teman mungkin kalau ada yang masih bingung permutasi, kombinasi, filling slot gitu ya, peluang, sebenarnya nggak usah dibingungin gimana pakai. Kadang dulu ya, ini pengalaman aku dulu tahun lalu aku itu bingung. Kondisi mana ketika aku harus pakai rumus filling slot dulu masih kayak rumus gitu. Terutama di kaitan pencacahan gitu. Kayak gimana filling slot, gimana itu permutasi, gimana itu kombinasi gitu. Pokoknya kita cukup tahu konteks soalnya aja gitu. Kita kalau kita harus tahu gitu, keyword asing kayak filling slot itu apa, nggak gitu. Nah, itu kayak apa sih, gimana ya, ininya nggak perlu bingung kalau nanti, oh ini pakai rumus ini, pakai rumus permutasi apa kombinasi gitu. Kita benar kayak, apa ya, cari tahu dulu informasi soalnya gitu. Arti soalnya itu maksudnya gimana gitu. Jadi nanti pasti ada keyword-keyword yang bisa kita, oh ini pasti pakai permutasi. Nah, biar nggak tambah bingung gitu ya, langsung baca soalnya gitu. Kayaknya tambah bingung deh. Oke, nomor 11. Ini di iDrop 002 ya, yang kaidah pencacahan. Pertemuan keluarga RTX dihadiri oleh 15 laki-laki dan 10 perempuan. Pada pertemuan ini, setiap keluarga diwakili satu orang. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah memilih pengurus RT baru yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris gitu. 3 calon diambil di antara yang hadir dan pemilihan dilakukan secara acak. Banyak cara terpilihnya pengurus dengan sekretaris perempuan adalah, jadi gini teman-teman. Nah, kan kita tahu ya, uh,
perkumpulan RT ini misinya itu mau milih ketua, bendahara, dan sekretaris gitu. Nah, dan pasti kan yang dipilih 3 gitu, yang dipilih 3 dan dilakukan secara acak gitu. Nah, teman-teman nggak usah bingung, secara acak ini sebentar, ini kira-kira, aku tanya dulu, kira-kira ini pakai kombinasi apa permutasi? Pakai kombinasi apa permutasi? Ayo, pakai kombinasi apa permutasi, guys? Kira-kira dulu aja. Kombinasi apa permutasi? Aman, aman. Ayo, 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 ayo. Cepetan, woi, woi. Cepetan, woi. Woi, woi. Permutasi apa kombinasi? Woi. P atau C? Permutasi, permutasi, permutasi. Ya, permutasi ya. Nah, jadi ini pakai permutasi gitu. Karena alasannya gitu. Ya, ini memperhatikan urutannya gitu. Karena apa ya? Benar kata tadi kata Mas Uki apa tadi? Ya, ada jabatan, ada setiap orang yang dipilih nanti punya kedudukan gitu, punya apa ya, punya peran yang berbeda gitu. Yang mana berarti ini permutasi. Nggak usah nggak usah terkecoh sama secara acak gitu. Secara acak ini mungkin mungkin memang ya kalau kalau dikombinasikan ada keyword kayak kita memilih acak gitu. Tapi maksud dari secara acak ini adalah secara acak memilih jenis kelaminnya gitu. Jenis kelaminnya secara acak bukan kayak yang kayak kombinasi itu. Jadi ini pakai permutasi guys. Nah, terus soalnya banyak cara terpilihnya pengurus dengan sekretaris perempuan adalah, nah di sini kan ada ini ya dengan itu maksudnya di sini bisa pakai atau apa ya dan gitulah ya dan gitu. Berarti kita bisa pakai filling slot guys sebenarnya filling slot atau permutasi juga bisa pakai filling slot dulu coba ya filling slot gini. Nah kalau nemu soal gini kita nulis yang punya ketentuan dulu gitu. Nah yang punya ketentuan yang ini yang sekretaris harus perempuan. Nah, misal di sini aku isi dengan ketua gitu. Ini ketua, ketua, apa? Ketua, terus apa? Bendahara gitu ya. Bendahara ini sekretaris gitu, sekretaris. Nah, ini yang sekretaris harus diisi oleh perempuan. Berarti di sini nggak pasti yang diisi perempuan ininya, nggak boleh laki-laki. Berarti kemungkinan yang mengisi kolom sekretaris berapa? 10, 10 ya. Karena perempuannya tadi 10 di soal. Nah, sini ya. Nah, kalau yang ketua sama bendara ini acak. Yang artinya boleh laki-laki, boleh perempuan gitu. Boleh laki, boleh perempuan gitu. Berarti kita isi ini kan kalau di total ya, laki-laki sama perempuan atau total yang semua hadir itu 25 kan. Berarti karena di sini sudah kepakai satu atau sudah dijadikan sekretaris. Kan ini apa ya kejadian yang ini pakai aturan perkalian ya karena ini apa ya pemilihan ini dalam satu momen gitu bukan yang dipisah-pisah gitu intinya langsung kejadian gitu. Nah berarti kita bisa pakai kok bisa pakai tadi ini berapa berarti karena ini sudah dipakai satu orang perempuannya berarti totalnya di 25 berarti di sini yang kemungkinan diisi cuma 24 di sini 23 gitu. Nah berapa ini ayo berapa guys. Ini berapa? Nah, ini dikali semua ya. Ini dikali ya. Ini dikali. Nah, berapa? Berapa ya? 23, 24, 500, 5.520. 5.520. Nah, berarti jawabannya yang B. Kalau mau pakai permutasi juga bisa gitu. Kalau permutasi intinya nanti kita tulis gini gitu. Intinya kita tulis begini. Nanti di sini itu 24 gitu ya. 24 P1 gitu ya. Mana sih? Ya kan? Gini ya? Gini nggak sih? 23. Atau gimana sih, guys? 24 P2 langsung aja gitu ya. Karena anu, terus di sini 10 P1. Gini ya? Kalau formulasi nanti gini ya pakainya.
Perlu dipecahin lagi nggak? Perlu dihitung nggak? Nggak usah ya? Aman nggak sampai sini? Aman nggak? Permutasinya yang ini perlu dihitung nggak? Ini kalau permutasi pakai yang ini. Sama aja sih sebenarnya. Nah, inilah. Sebenarnya nggak usah bingung nanti, oh pakai filling slope pakai apa gitu. Aman ya? Oke. Udah jago ya? Udah jago, oke. Aman ya? Sampai sini aman? Oke, langsung aja gitu. Terus, nomor dua. Nomor dua, untuk memeriahkan suasana pertemuan, akan dipilih 4 orang untuk menari gitu. Peluang yang terpilih keempatnya adalah perempuan gitu. Jadi, kan kita mau cari peluang ya. Fokusnya peluang apa? PA. PA sama dengan NA per NS gitu. Nah, ini ini. Nah, ini baru pakai kombinasi, guys. Kenapa pakai kombinasi? Karena maksudnya nyari ininya, nyari Na sama NS-nya nanti pakai kombinasi. Kenapa? Kenapa pakai kombinasi? Karena ini dipilihnya nggak ada ketentuan kayak kalau kata Mas Fikri tadi nggak ada jabatannya, semua sama gitu, penari gitu. Nggak antara orang penari satu sama penari dua ini nggak dibedakan gitu. Kayak buka yang satu gini penari apa ya, penari geol yang dua terus penari penari ulah kobra, yang ketiga penari naga, kan enggak kan? Kan ini semua penari gitu untuk dipilih untuk menari gitu. Jadi nggak dipisahkan. Makanya kayaknya ini nanti kita bisa pakai kombinasi gitu. Karena kita tidak memperhatikan urutannya, kita tidak memperhatikan apa ya, peran dalam perorangannya gitu. Jadi kita tulis cari NA-nya dulu gitu. NA, NA itu apa? Kita pingin, nah ini ya, pingin peluang yang dicari adalah perempuan ya, berarti kita NA-nya cuma pakai yang perempuan. Berarti apa? 10 C kombinasi berapa? 4 ya? 4. Benar ya? Benar ya? Berarti apa? 10 faktorial per 10 kurangi 4 faktorial kali 4 faktorial gitu. Berarti 10 gini aja, langsung 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial gitu. Ini kan 6 faktorial, 6 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kita bisa jurus samurai ya, coret-coret gitu ya. Nah, berarti terus ini mana-mana. Ini kita banjur semarang, intinya penyebut dan pembilangnya disederhanakan gitu ya. Nah, ini kan 8 ya, 4 kali 2 8 ya gini ya. Nah, ini 3, ini 3. Wih, aman kan? Ada Intel kah? Ada Intel kah? Nggak ada ya. Berarti apa? Berarti 10 kali 3 kali 7. Oke. Nah, dibiarin dulu. Siapa tahu nanti kita bisa pakai coret-coret lagi di peluangnya. Ada Intel nggak? Enggak ya, apa ya? Enggak guys, itu penyebut sama pembilangnya disederhanakan gitu. Misal kalau disederhanakan kayak diperlakukan sama gitu ya. Kayak kalau dikali 3 berarti penyebutnya kali 3, pembilangnya juga. Jadi enggak coret-coret ya, aman ya. Nah, NS, tapi aman kan? NA sama NS ini aman kan ya? Tahu kan ya, kalau NA ini apa teman-teman? NA ini kemungkinan yang dipilih itu, yang pengen kita tahu gitu. Kalau NS ini jumlah kemungkinan yang akan terjadi. Oke ya. Nah, NS berarti berapa guys? Pakai semuanya ya berarti ini ya? 25 C 4. Gini nggak sih? Apa pakai perempuan aja? Pakai semuanya ya? Kalau perempuan kan sama aja nanti hasilnya. Nah, berarti apa? 25 faktorial dikali langsung aja ya, 21 faktor. Nggak saya tulis dulu. 25 kurangi 4 faktorial 4 faktorial ini. Nah, ini berarti sama dengan 25 kali 24 kali 23 kali 22 kali 21 faktorial per 21 sorry per 21 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, lagi-lagi ya,
samurai gitu. Terus mana ini yang kita bisa cari lagi? Ini ya, 4 kali 3 kali 2, ini kan 24 ya? Nah ini berarti. Nah berarti sama dengan 25 dikali 24, 24-nya sudah hilang. Kali 23 kali 22. Nah, kita ya. Berarti langsung kita masukkan ke rumus peluangnya. Kita masukkan. Berarti 10 kali 3 ya, kali 3 kali 7 itu sama dengan per 25 kali 23 kali 22. Aman ya? Aman? Iya, benar ya? Nah, ini kan kalau kita pecah kan bisa gini ya. 10 ini kan 2 kali 5. Ini 5 kali 5. Udah gitu. Langsung aja coret lagi. Terus mana lagi yang bisa nih? Mana mana? Mana nih? Mana ya? Ini ya. Ini 11. Atau inilah. Kan 2 kali 11 gitu. Oke. Nah, bagi sama dengan berapa teman-teman? 21 per 21. Nah, ini ya. Di sini kan cuma 21 ya. Pembilangnya yang ada 21 cuma ini ya. Tadi 1, 2, 6, 5. Trik biar nggak ngitung, guys. Trik biar nggak ngitung. 1, 2, 6, 5. 2, 6, 5. Ini adalah trik biar nggak ngitung. Aman nggak sampai sini? Aman nggak? Sama ini, guys. Kalau ini, aku benar kalau gini itu juga nggak pernah ngitung sih. Karena kan gini ya. Kalau ininya kita lihat R-nya. Kalau R-nya 4, pasti di sini sisanya cuma 4. Benar kan? Kayak 10, 9, 8, 7. 6-nya udah pasti hilang gitu. Jadi gak usah dihitung lah kalau itu nanti. Sama kayak di sini. Ini pasti nanti sisanya 25, 24, 23, 22. Salah satunya. Jadi gak usah dihitung sih. Aman ya, aman ya. Aman ya. Oke, aman. Lanjut nomor 14. Tapi sebenarnya masih ada yang bingung nggak konsep-konsep permutasi kombinasi gitu. Masih ada yang bingung nggak? Sambil nanti kita lebih jabarin aja kalau di sini. Kalau ada yang bingung, kebalik ya? Ya, kebalik. Ini nomor 13 yang ini. Kebalik. Oke. Aman nggak? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Nggak ada. Aman. Oke. Gimana? Ini orang-orang TV ngapain ini? Oke, lanjut dulu ya. Pada pertemuan tersebut, dipilih 3 orang untuk mewakili. Oh, masih bingung sama beda permutasi dan kombinasi ya? Kalau kalau aku sendiri punya keyword itu ya. Kalau aku sebenarnya kalau kombinasi itu nanti apa namanya ya, kombinasi itu pasti tidak memperhatikan urutannya, terus memilihnya acak gitu ya. Dalam artian ya nggak memperhatikan urutan, terus juga apalagi ya, itu aja sih. Terus kalau permutasi mungkin ya itu punya jabatan sih kalau Mas Wiwit atau punya peran gitu. Jadi setiap orang yang dipilih atau setiap objek yang dipilih itu punya peran yang berbeda-beda gitu. Di pemahaman soalnya sih kalau aku oke, aman kalau kalau soalnya sih aman gitu. Kita bareng-bareng aja gitu. Banyak-banyak lacol aja udah ya. Lanjut saja ya. Biar nanti sambil kita jelasin deh nanti ini. Pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili RT salam suatu kegiatan pemilu gitu. Nah, peluang terpilihnya 1 laki-laki, 2 perempuan atau 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, ini tambahan ya. Nah, kalau ada atau ini, berarti gini, misal gini ya, peluang terpilihnya 1 laki-laki, 2 perempuan gitu ya, sama 2 laki-laki, 1 perempuan, ini kejadian yang berada di berada di dimensi waktu yang berbeda gitu. Atau ya karena ini atau kalau di PU ya, kalau di PU gitu ya, kita hanya cukup memilih salah satu gitu.
ada 2 case. Nah, nanti gitu karena ini pakai atau gitu, karena ada 2 kasus dan kasus ini kan nggak mungkin ya terjadi berbarengan dalam satu waktu gitu, nggak mungkin gitu. Karena di sini pakai atau, baru nanti kalau pakai dan itu bisa kita, asumsikan sebagai dalam satu waktu gitu. Kalau ini nggak dalam satu waktu, yang artinya nanti atau di sini atau kedua kasus ini nanti kita tambahkan teman-teman, kita tambahkan gitu. Oke, aman ya? Paham ya? Nah, itu perlu sih, perlu di-highlight ya, atau dan itu atau dengan, kalau kalau tadi dengan ya, dengan itu perlu di-highlight gitu. Nah, berarti kita cari apa, guys? Cari apa ini? Mana sih mata peluang ya, peluang ya, peluang ya. Nah, aku tuliskan kasus pertama dulu. Kasus pertama gitu ya. Kasus pertama itu ketika apa? Peluang terpilihnya satu laki-laki dan dua perempuan gitu. Nah, jadi ini kayak dua apa ya? Satu laki-laki ya, satu laki-laki dan dua perempuan. Satu laki-laki dan dua perempuan, dua perempuan gitu. Ini kasus pertama. Benar-benar kok kecil. Kasus pertama itu satu laki-laki, satu laki-laki, iya kan? Satu laki-laki dan dua perempuan, dan dua perempuan gitu. Nah, berarti kita hitung peluangnya itu. Peluangnya apa ya? PA tadi ya, pakai PA, NA per NS gitu. Nah, nah NA-nya berapa teman-teman? Kita hitung NA-nya dulu ya. NA-nya, NA-nya berapa? Di sini, di sini. NA, kan yang diminta itu kan peluang terpilihnya satu laki-laki. Satu laki-laki, terus dua perempuan. Berarti kita pakai apa? Kombinasi ya. Pakai kombinasi. Kenapa kita pakai kombinasi gitu? Kenapa kita pakai laki-laki gitu? Si RT ini, apa ya? Misal Pak RT ya, Pak RT ini memilih hanya 3 orang tanpa membedakan orang, maksudnya tanpa membedakan perannya. Ya mereka sama-sama sebagai perwakilan gitu. Nggak ada yang perwakilan yang kayak nanti punya peran masing-masing gitu, nggak ada gitu. Nah, dari sini kita bisa pakai kombinasi, iya kan? Pakai kombinasi ya. Benar nggak, guys? Kok aku tiba-tiba bingung. Ya pakai kombinasi kok, pakai kombinasi. Pakai kombinasi ini. Nah, jadi berarti kita tuliskan seperti ini. Nah, ini kan ada ketentuan ya, satu laki-laki, dua perempuan gitu. Nah, laki-lakinya tadi kan 15, berarti kita tuliskan gini, 15 C dipilihnya satu gitu, R-nya satu dikali sama apa? Dikali kan ya? Iya, iya dikali, dikali, terus kali apa berapa? 10 C 2 gitu. 10 C 2 ya, oke. Nah, berarti gitu ya. Berarti berapa, guys? Waduh, hitung banyak ini. Kalau 15 C 1 ini pasti 15 ya. Kalau kalau R-nya satu, mau permutasi mau kombinasi, dikali karena apa? Karena gini, teman-teman. Ini ya, kan kasus pertama ya. Aku ini nih. Kasus pertama itu ini. Itu laki-laki, dua perempuan itu. Nah, kenapa? Kenapa ini dikali itu? Karena ini kasus satu, terpilihnya satu laki-laki dan dua perempuan ini dalam satu PA kali NS kah? Hah? PA kali NS? Bukan, bukan, bukan. Bukan PA kali NS, bukan, bukan. Yang dikali itu ini. Ini kita cari NA-nya. Nah, kalau kita mau cari NA-nya, ini nulisnya gini. Kenapa dikali? Kenapa dikali? Karena gini, memilihnya satu laki-laki dan dua perempuannya gitu, dan dua perempuan itu dalam satu waktu gitu, dalam satu apa ya? Dalam satu apa ya? Dalam satu waktu ininya gitu. Dalam satu kejadian gitu. Ini nggak bisa dipisahkan intinya. Ini suatu yang hal nggak bisa dipisahkan atau pasti ini berbarengan gitu. Nah, karena ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan atau kita bilangnya satu kesatuan gitu, satu kesatuan gitu.
Nah, pasti ini nanti dikali gitu. Nah, aman kan ya? Aman nggak Mas Dewo? Mas Dewo aman nggak? Ini bukan PA kali NS ya. Ini kita masih nyari NA-nya. Kita masih nyari NA-nya gitu. Nah, berarti gini teman, terus kalau misal R-nya 1, ini kan R ya, R-nya 1, mau nanti dipermutasi, mau nanti dikombinasi, pasti jawabannya N-nya gitu ya. Pasti jawabannya N-nya gitu. Jadi kalau usah itu ya, kelamaan nanti. Nah, ini kan langsung aja ya, aku tulisin 10, 8 kali 2 kali 1. Atau langsung 2 aja ya? Enggak. Tulis 2 faktorial dulu aja. 2 faktorial. Nah, berarti di sini 15 dikali berapa teman-teman? Nah, kalau yang aku bilang tadi, kalau R-nya diketahui, pasti nanti pembilangnya itu ya cuma 2. Berarti 10 kali 9 gitu. 10 kali 9, sini 2 gitu. Aman nggak? Aman ya? Terus, ini apa? Ini berarti coret ya, coret gitu. Coret 5 itu. Enggak coret, intinya gitulah ya. Jadi 15 kali 45 ya? Kali 45 atau kali 5 kali 9 gini dulu deh. Takut nanti NS-nya ada yang bisa dicatat lagi. Nah, terus NS-nya kita cari berapa? 3 orang dari 25 orang. 25 C3. Itu berapa teman-teman? Sama dengan 25 faktorial per apa? 22 faktorial. Iya kan, dikurangi 3 kan? 22 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti nanti pasti ini, 25 kali 24 kali kali 23 per 3 kali 2. Ada yang bisa dicoret nggak? Ini ya, ini 4 gitu. Ini bukan coret-coret ya. Nah, berarti berapa? Ini berapa nih? 25 kali 23 kali 4. Nah, berarti kasus satunya kita bisa tuliskan 15 kali berapa nih? Kali 5 kali 9 kali 5 kali 9 per 25 kali 23 kali 24. 25 kali 24 kali iya kan? 23, sorry. 23 kali 4 itu ya. Nah, ini juga bisa ya. Ini kan 5 kali 3, ini 5 kali 5 ya. Berarti apa? Ini 3, ini 5 gitu. Nah, berarti terus apa lagi nih? Ini ya. Ini ya. Ini bisa lagi gitu ya. Oke. Aduh, ampun babe. Oke, apa guys? 3 kali 9 berapa? 3 kali 9 3 kali 9 27. Terus 23 kali 4 berapa? Apa di 83 4 92. Iya nggak? 92 ya. Nah, berarti kasus 1 kita dapatkan ini teman-teman. Kasus 1 ini. Ini yang kasus 1. Nah, ini masih kasus 1, belum kasus kedua. Kasus 1 ini. Nah, kasus 2 sama gitu. Kasus 2 gitu ya. Kasus 2 berarti apa? 2 laki-laki. Kita langsung hitung NA-nya aja ya. Tadi tuliskan gini dulu. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Berarti kalau kita tuliskan nanti PP gitu ya. PP gitu biar beda. NP NS itu. Sama dengan berapa guys? NB-nya benar. Ini gini nggak sih? Waduh, gak usah. Iya, iya benar. NA-nya kenapa nggak nanti aja. NB-nya berarti apa? Ya benar, 15 C2
2 laki-laki sama 1 perempuan ya dikali 10 C1 itu. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini bukti ketika apa namanya? Dua kejadian ini, kasus 1 sama kasus 2 ini di dimensi yang berbeda gitu. Maksudnya nggak barengan. Kalau barengan pasti kita nggak bisa nuliskan seperti ini gitu. Gimana sih? Enggak, lupakan. Kok tambah bingungin. Enggak, jangan. Lupakan. Nah, ini berapa, guys? 15 kali, sorry, 15 faktorial. Terus di sini 13 faktorial, 2 faktorial dikali 10 kali 10. Sorry guys ya, sorry. Jangan lupakan yang tadi, jangan dibuat bingung. Terus ini apa, guys? 15 kali 14 2 gitu ya, dikali 10. Berarti 15 dikali 7 kali 10. Nah, kok besar banget? Nah, terus kalau kita hitung NS-nya sama ya, berarti. Tapi tadi NS-nya ngapain kita kalikan ya? Kenapa tadi nggak dijumlahin aja ya? Iya kan ya? Kenapa nggak langsung NA plus NB ya, per NS? Iya kan? Bisa kan gitu ya? Takutnya kalau gini nanti tambah ribet. Iya kan? Bisa ya? Ya ini tadi nggak usah dihitung lah. Saya males. Gini. Tadi NA-nya nggak usah dihitung deh, gini. Ya dihitung, cuman gini aja. Biar nanti nggak usah nyamain penyebutnya. 15, ya kan ribet, ngapain? Kok bisa mikir gitu kali 5? Inilah ya, kita harus butuh efisien. Terus 25 kali 23 kali 24 kali 23 kali 4 itu ya. Nah, hitung ininya aja deh, hitung pembilangnya aja. Pembilangnya berapa, guys? Atau penyebutnya langsung hitung tapi gak usah dicoret-coret, guys. Pembilangnya berapa, guys? Pembilangnya apa? Nah, itu benar kata Max. Pakai rumus itu aja. Pakai formula itu aja. Gak usah dicoret-coret. Ini adalah mana? 3.300 yang atas ya? Ini ya? Yang mana 3.300? Difaktorkan. Oh, mau difaktorkan ya? Waduh. Iya ya, bisa juga ya. Oke. Gila aja dulu lah. Kasih kasih apa? Murniannya dulu. Oke, benar. Kita faktorkan aja. Jadi ini NS-nya sama aja ya. NS-nya nggak usah dicari ya. NS-nya yang PP ini sama aja ya. Jadi kita tuliskan seperti ini. Apa? 15 kali 7, 15 kali 7. Kakak samurai ini, guys. Wah, parah. 25 kali 24 kali berapa tadi? Kali 4. 23, sorry. 23. 23 kali 4 gitu. Nah, tadi ada yang tanya. Tadi benar-benar sorry. Tadi ada yang kelewatan tuh. Ini Mas Y. Kukira kalau ada 2 kasus tuh nggak usah dicari lagi yang satunya. Perlu dicari gitu. Karena kan ini kasusnya berbeda gitu ya. Kasusnya berbeda. Bukan kasus yang sama gitu. Kalau kasusnya sama ya ngapain dikasih 2 kasus juga. Ya, berarti ini ya. Mana? Ini bentar. Aku tata dulu. Buat banget. Harusnya tuh disingkat-singkat. Nih. Nah,
Jadi gini guys, karena pakai caranya Mas Faro aja benar, biar cepat. Jadi kita bisa tuliskan gini nanti formulanya. Na plus NB per NS. Nah, ini peluangnya. Peluang totalnya itu. Nah, berarti ya tinggal masukkan aja ya. Masukkan. Itu apa? Disalin aja lah. Kapain aku tulis? Orang ada teknologi ya. Teknologi ya. Terus 16 kali. Nah, salin. Nah, ini. Bapak cari penyebutnya dulu guys. Penyebutnya ya kok penyebut. Penyebutnya gimana tadi? Penyebutnya apa sih? Penyebutnya apa guys? Penyebutnya berapa? 1300 ya? Nah, ini berarti kita difaktorin Mas ya, Mas Faro ya tadi ya. Faro berarti 3 ini gini. Ini 10 kali 2 aja, 10 kali 2 gitu ya. 5 kali 2, sorry. 5 kali 2. Berarti yang kita bisa faktorin itu apa? 30. Kok 30 sih? 75. 75. Ya kan? 75. 5 kali ya kan 75. Ya, kok 75 sih? Berapa guys? Kok 75? Gimana? Enaknya jadi dikali dulu sih, biar bisa coret-coret. Kok 15 kali 5 75? Faktorkan 15, oke. 15 saja yang diwaktorkan, oke. 15. Plus 5 ditambah, 5 dikali 9, apa langsung dah 45 gitu ya. 45 ditambah berapa guys? Tadi ini 10 aja ya. 10. Gak usah bingung ya teman-teman. Ini emang gak ribet. 70. Nah, per 2300. Nah, kan ada 15 nah, itu bisa difaktorin dua-duanya kalau mau. Ya itu. Jadi berapa ya? 15 kali 5. Udah terlanjur. Udah. Nah, berarti berapa guys? 45 tambah 70 apa? 115 ya? 15. 100 115 ya? Waduh, gimana ini? Siapa yang mau menyederhanain? Gimana ini guys? Sederhanain gimana? Oh, dibaca lagi. Gimana ini? Apa jawabannya? Kalkulator. Kalkulator guys. Iya kan, difaktorin aja tadi ya. Ya udah terlanjur lah ya. Apa? Oke lah, oke. Sorry. Inilah kayaknya apa namanya? Kaidah pencacahan itu gini. Berarti berapa? 15. 15 kali 5 berapa sih? 15 kali 5 berapa? 16 kali 5 berapa? Ya, gini ya kan? 75 kan? 75. Apa dipecahin itu? 75 gini. Terus ini apa? 9 ditambah 7 kali 2 14. Nah, 14 gitu ya. Oke. Terus gini ya. Nah, ini nggak usah ditulis dulu sebenarnya. Siapa tadi yang suruh nulis? Nah, ini guys. Oke, langsung. Wah, ga.
tingkah ya. Oke. Ti 3 dikali berapa? 3 kali berapa? 3 kali berapa itu? 23 ya? Kali 23 per 23 kali 4. Nah, lagi. Emang ada jawabannya? Oh, ada ya? Nah, nah, mantap. Sukses. Oke, cara samurai sukses ya. Oke, jawabannya 3/4. Aman nggak sampai ini? Aman nggak? Aman nggak? Duh, malesnya kalau banyak kasus, guys. Coba bayangin, dikasih 3 kasus. Ada itu di tryout 3 kasus. Karena itu koreksi. Oh iya ya, tadi sebenarnya 115 kali per 2.300 juga enak ya. Cuman orangnya malas aja ini ya. Wah, gimana? Nah, sekarang lanjut sampai nomor 13 ini aman nggak ya? Mungkin teman-teman bingungnya masih bingung nggak kalau yang kayak atau ini, yang 2 kasus ini bingung nggak? Masih bingung nggak? Kalau sebenarnya kalau perhitungannya mungkin udah paham, kalau asumsinya paham nggak? Maksudnya masih ada yang bingung nggak? Aman nggak nomor 13? Tanyain guys, tanyain. Aman ya? Aman ya? Aman, oke lanjut. Aman ya? Oke. Lumayan ya, lumayan. Oke, nggak apa. Lumayan nggak paham, lumayan paham. Nah, lanjut nomor 15. Peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda adalah, nah, ini ini. Nah, sebenarnya gini guys, kita bisa pakai filling slot atau permutasi bisa. Nanti ada beberapa kondisi juga gitu. Nah, peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendera berjenis kelamin berbeda adalah, nah, kita lagi-lagi, kita, ya benar pakai permutasi. Aku tulisin filling slotnya dulu aja. Filling slot. Nah, kita tulisin yang syaratnya jelas itu. Yang syaratnya jelas. Syaratnya yang jelas itu sekretaris perempuan. Berarti kalau aku tulisin gini, ketua, bendaharanya yang mana ya? Bendahara sini aja, bendahara, ini sekretaris gitu ya. Nah, ini berarti kemungkinannya berapa teman-teman? 10 ya. Kita tulisin yang ini dulu. Yang sekretaris perempuannya dulu. Gitu. Nah, dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda gitu. Nah, kan gini ya, misal nih ya, misal kita tulisin, jadi ketua sama bendahara ini wajib jenis kelaminnya berbeda gitu, nggak boleh sama. Tuh. Kalau aku tulisin gini, ini 15, ini 9 gitu. Berarti ini kan perempuan ya. Di sini perempuan ya. Ini perempuan, di sini laki-laki ya. Nah, tapi tapi kan juga ada kalanya karena berbeda, jadi pasti di sini ada di mana kita bisa pilihkan ini juga perempuan gitu. Ini perempuan, sini laki-laki, kan juga bisa gitu gitu. Yang artinya nanti di sini itu 9, di situ itu 15 gitu. Atau atau gampangannya gini, ada permutasi dalam permutasi gitu. Makanya ini loh, yang ini. Bingung ya kalau ngomong permutasi dalam permutasi. Jadi gini, kok permutasi sih? Ada kombinasi dalam permutasi atau ada kemungkinan lagi dalam dalam filling slot yang ini guys, yang ketua sama bendahara gitu. Nah, yang artinya gitu, kita bisa tuliskan gini aja. Sebenarnya kita bisa tuliskan 2 faktorial, tapi kalau nanti bingung jadi kalau saya kalikan 2 aja. 2 dikali 15 kali 9 kali 10 gitu. Nah, ini apa sih? Peluang ya? Sorry, ini NA. Ini NA guys. Sorry, ini NA-nya guys. Ini NA-nya. Nah, jadi gini. Kita kenapa tuliskan 2 di sini? Karena di sini si ketua dan bendahara ini punya kemungkinan
masing-masing ketua sama bendara ini punya kemungkinan diisi laki-laki sama perempuan. Dan ini satu kesatuan yang apa ya? Yang apa ya? Saling apa ya? Kayak berimplikasi gitu. Kayak saling mengakibatkan gitu. Kalau misal yang aku pilih ini dulu ya. Yang aku pilih slot slot ketuanya. Aku pilih misalnya yang diisi nanti laki-laki atau 15. Ya udah pasti ini 9 gitu. Gak perlu kita pilih. Atau otomatis keisi begitu pun juga. Kalau aku pilih ini aku pilih perempuan di ketuanya atau 9, ini pasti ini 15. Nah, makanya dari situ kita bisa kalikan 2 faktorial atau sebenarnya 2 aja ini. Aman ya? Nah, misal nanti kalau ada 3 gitu, kesatuan yang 3, nanti bisa sebenarnya bisa kalikan 3 faktorial gitu. Cuman nggak usah bingung, nanti bingung lagi. Ininya gitu dulu aja. Kita bisa kalikan duanya dari mana? Duanya dari kemungkinan ini gitu. Oke, aman ya. Berarti kalau kita kalikan berapa teman-teman? Ini NA ya, sorry, ini NA. NA-nya gini. Nah, kayak gini. Nah, berapa teman-teman? Apa ini? Oh, udah biarin gini dulu aja, biarin. Oke, NA-nya biarin. Oke, nanti kan bisa jurus lagi. Oke. Nah, terus NS-nya kita cari ya, NS. NS-nya. Ini apa sih? Oh iya, berarti ya permutasi ya. Kalau pakai rumus permutasi juga bisa ya? Pakai permutasi juga bisa, aman kan? Kalau permutasi intinya gitu. Bisa kan? Kalau pakai rumus permutasi. Aman ya? Sama aja sih, enak feeling slot sih tapi. Nah, terus kalau NS-nya ya udah kita cari lagi gitu. Berarti apa? Karena dipilih 3 itu, dipilih 3. Iya kan? Gimana sih? Peluang terpilihnya sekretaris perempuan ya langsung ya. Berarti 25 gitu ya, 25. Kok C? P ya? P3. Bener ya? NS-nya ini ya? Ya kan? Feeling slot aja ya. Bener kan ya? Betul, berarti langsung 25 faktorial. Sebelah sini. 25. Terus di sini 23. 22. Ya 22. 22 di sini 3 faktorial. Berarti sama dengan 25 kali 24 kali 23. Di sini 3 kali 2. Mana nih yang bisa kita coret? Ini ya. Nah, ini berarti 4. Oke. Jadi langsung kita masukkan ke rumus peluangnya. Peluangnya berarti apa teman-teman? Peluangnya itu ini. Bentar. Sorry, salah. Ini per 25 kali 4 kali 23. Mana yang bisa dicoret? Ini ya. Ya ini. Ini. Apa guys? Ini penyebut dan pembilang dibagikan 2, bukan coret ya. Kan 2. Bagikan 5, sorry 2. Ini 5. Terus kita bisa lagi ini gitu ya. Ini 3 gitu ya. Ini 3 gitu. Berarti jawabannya berapa? 2 dikali 3 dikali 9 dikali 2 per 4. Ini masih bisa ya? Iyalah. Nah, 4. Nah, ini 2. Ini 2 dikali 23. Ya kan? Itu kayaknya kombinasi deh. Benar-benar. Yang mana? Benar-benar aku baca NS.
Iya ya? Astagfirullah. Hmm, kenapa ini ada begini? Ini kenapa ada gini gitu ya? Sorry, sorry. Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih teman-teman. Sorry ya, jam malam, jam rawan, jam rawan. Berarti rawan teman-teman. 24 kali, 25 dikali 24 kali 23. Berarti kita PA-nya, ya, PA-nya itu sama dengan 2 dikali 15 dikali 9 dikali 10 per 25 kali 24 kali 23. Berapa teman-teman? Apa? Aduh, mana nih yang bisa dicoret-coret? Udah langsung jawabannya guys. Berapa guys? Hitung. Hitung guys. Hitung, hitung, hitung. Apa ini? Coret dulu ya, coret lah. Oke, coret. Jawabannya yang E ya. Yang E ya, betul ya. Bisa divalidasi? Bisa divalidasi, Kak Iya. Oke, bisa ya. Oke. 6/46. Nah, ini hasilnya intinya gitu. Ini apa guys? Oh enggak, Kak. Oke, aman nggak? Dari sini aman nggak? Walaupun ya jemrawan agak salah tulis, salah gimana gitu. Malas ngitung gitu. Aman ya, aman ya. Oke, aman. Sumpah guys, buat teman-teman yang masih kayak bingung gitu, mulai dari asumsinya gitu, mulai dari mewadahi informasinya sampai eksekusinya, langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang nomor 15. Peluang terpilihnya laki-laki atau ketua dan bendahara yang berjenis kelamin sama adalah, nah, ini sebenarnya bisa pakai apa teman-teman? Pakai peluang komplement. Apa sih komplement itu? Nah, jadi nih aku sedikit teman-teman yang belum tahu nanti. Sebenarnya nggak dijelaskan ya kalau nggak salah di playlist. Kalau di Axel udah nggak? Axel dijelasin nggak peluang komplement? Nah, peluang komplement atau nanti nulisnya gini ya, peluang komplement. Jadi, nah ini benar, makanya Mas 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 Dewa benar. Nah, aku sedikit bahas nih komplement. Nah, ini menurut aku ya, menurut aku. Nah, jadi nanti kita bakal bedah juga ini soalnya gitu. Nah, sebenarnya gini dulu, aku jelasin komplemennya dulu. Nah, peluang komplement, peluang komplement. Nah, dari arti komplemennya dulu. Komplement itu apa, teman-teman? Komplement itu apa? Hmm, pelengkap kalau nggak salah, pelengkap. Ya, di KBBI kalau nggak salah kok pelengkap, ya kan? Coba pelengkap atau mungkin dalam konteks lain itu bisa kebalikan gitu. Nah, kalau bukan bagian dari sesuatu, apa ya maksudnya? Kalau aku pakai itu bisa, nanti takutnya ada kesalahan tuh kalau pas pengerjaan, kalau bukan bagian sesuatu. Tapi lebih ke komplemennya gitu, lebih ke kebalikan sama pelengkap. Coba aku kasih contoh, misal nih, aku punya dadu ya, punya dadu yang punya 6 titik, punya 6 bagian, punya 6 sisi gitu ya. Kan tahu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya ini kita lepas dulu ya dari soal yang ini. Misal geser. Nah, misal dadu, aku pingin misal PA ya. PA ini. PA itu eh 3/6 dan ini peluang dari angka genap. Satu nggak genap berapa guys? Kalau di dadu ini dadu ya misal ya. Dadu gitu. 2, 4, 6. Jadi ya. Nah, sekarang kalau peluang komplemennya gitu ya, kalau peluang komplemennya atau peluang kebalikannya atau peluang pelengkapnya dari PA gitu, dari peluang yang ini, dari peluang ini, jadi namanya pelengkap harus ada yang dilengkapi gitu. Kalau ada nama kebalikan harus ada yang
Enggak, ya harus ada yang dibalikan gitu, kayak misal barat sama timur gitu, sama ini. Ini kan genap ya, ini kan genap ya, genap. Misal ini peluang dadu 3/6 dari angka genapnya gitu. Nah, atau dari titik yang berjumlah genap. Nah, kalau peluang komplemennya PAC gitu, kita bisa tuliskan gini, pangkat C atau biasanya ada yang nulis gini juga, ke aksen gitu. Aku tuliskan C aja gitu ya. C itu pasti itu itu juga pasti nanti apa ya 3/6 dengan diisi oleh yang ganjil 1, 3, 5. Nah, tapi perlu diingat ya teman-teman ya. Di sini bukan karena ini yang tidak mengisi peluang di sini gitu. Tapi karena di sini gitu ya. Di sini mencakup bilangan ganjil atau ini pelengkap dari genap. Pelengkap dari genap gitu. Pelengkap dari genap atau kebalikan dari genap. Inverse gitu ya. Bisa kebalikan atau pelengkap gitu. Jadi kalau mungkin teman kalau bukan berarti jadi gini, PAC gitu ya atau peluang komplement namanya pelengkap. Kenapa ini nanti 3/6 dan yang mengisi nanti itu 1, 3, sama 5 itu bukan karena yang di PA-nya ini yang nggak ngisi itu yang ini bukan karena gitu, tapi karena ini ganjil adalah komplement dari si genap gitu. Dari sini aman nggak? Soalnya kalau kalau nggak ngisi itu atau bagiannya nggak ngisi, wah nanti itu bisa salah itu salah kaprah nanti kalau dipakai konteks itu di lain konteks gitu. Nah, aman nggak? Iya, karena kebalikan genap. Kak Erin benar, karena kebalikannya genap, bukan karena 1, 3, 5 ini nggak mengisi peluang di sini gitu. Benar banget. Aman nggak sampai sini? Nah, dari sini kita tahu guys, kalau kan misal kalau kita tambah ini ya, kita tambah PA tambah PAC gitu ya, tambah PAC gitu ya. Nanti kan ini menyatakan peluang ya, yang ini menyatakan peluang genap, yang ini menyatakan peluang ganjil. Itu pasti jawabannya satu gitu. Kenapa satu? Karena kan ini 3/6 ya. 3/6 tambah 3/6 sama dengan satu guys, atau 6/6 sama dengan satu gitu. Dan ini berlaku pada semua konteks gitu. Maksudnya PA dan kalau PA ditambah PAC gitu. Jangan aksen, PAC aja. PAC itu pasti jawabannya satu gitu. Misalnya gini, um, aku pengen make tanganku gitu. Peluangnya kalau tangan kanan kan 1/2. Ini juga 1/2. Pasti kalau digabung itu pasti jawabannya satu. Gitu ya. Nah, peluang itu jangkanya berapa? Range-nya berapa? 0 sampai 1 ya teman-teman ya. 0 sampai 1. Nah, jadi gini guys. Pokoknya intinya PA ditambah PAC atau peluang ditambah peluang komplement itu pasti jawabannya satu. Dan lagi-lagi ini PAC atau peluang komplement itu bukan peluang yang tidak mengisi peluang ini, tapi lebih ke kebalikannya atau lebih ke apa ya? Bahasa yang lebih enak ya. Intinya ya itu sih karena antonimnya gitu atau karena lawannya genap ganjilnya. Kalau tadi kalau tangan 1/2 kanan sama kiri, bukan karena aku nggak nggak milih tangan kiri, bukan karena aku nggak milih peluang tangan kiri, tapi lebih ke cara berpikirnya tuh karena tangan kanan, kebalikan tangan kanan itu tangan kiri gitu. Misal aku hellboy guys, misal nggak hellboy ya, misal tanganku 3 gitu ya. Tanganku 3, tengah di satu di sini ya, di tengah gitu, misal 3 gitu. Nah, peluang komplemennya tangan kanan gitu ya, tangan kiri tetap gitu. Bukan berarti yang nggak ngisi, bukan. Oke? Aman nggak sampai sini nggak? Sampai sini aman nggak? Ininya, itunya, ini apa namanya? Maksud dari peluang komplement. Nah, aku tahan dulu ya, nanti aku hapus. Nah,
Kalau sampai rumusnya paham nggak ini? Aman nggak teman-teman? Aman ya? Jadi itu yang perlu diingat, bukan karena nggak ngisinya, tapi karena ini komplemennya, ini pelengkap atau lawannya. 0 masuk ke genap apa ganjil kalau misal di kalau 0 kan nggak, ya genap, genap, tapi kan kalau di dadu kan nggak ada angka 0 ya, jadi nggak diikutkan gitu. Kalau 0 maksudnya genap. Oke. Nah, nah nah sekarang gini, kenapa ini dikatakan komplement gitu? Oke, kita pakai rumus PU guys gitu. Jadi gini teman-teman, peluang terpilihnya sekretaris laki-laki pertama, ini ada atau, terus di sini ada kedua bendahara yang berjenis kelamin sama gitu. Nah, kita tahan dulu. Nah, kita coba kembali ke nomor 14. Nah, di sini peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan itu sama aja kayak dan kalau di sini. Ini dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda gitu. Berarti kalau kita tuliskan seperti ini nanti. Kan ini P, ini gini, dan ini Q. Jadi kan nanti P dan Q. Nah, namanya komplement atau kan komplement ini bisa pelengkap atau kebalikan. Nah, berarti kita harus cari nih negasinya gitu. Negasinya, ya, negasinya pasti gini teman-teman. Nah, kita coba tarik sini. Kita tarik ke sini. Kita tarik. Nah, kalau negasinya gimana teman? Negasinya pasti gini. Nah, ini negasinya pasti min P. Kok min P? Nggak tahu sebutannya. Intinya gitulah. Kayak gini-ginilah. Ini kan negasinya. Nah, kita lihat apakah benar ini saling berlawanan. Nah, sekretaris laki-laki. Yang ininya dulu, sekretaris laki-lakinya. Nah, yang tadi nomor 15, sekretaris perempuan. Oke, berlawanan. Terus dengan gitu ya. Nah, dengan ini kan nanti kalau dieksekusinya kan akhirnya pakai aturan perkalian. Nah, iya kan? Karena ini sama kayak jadan itu. Nah, kalau dibalik jadi atau komplemennya itu atau yang nanti kita pakai aturan, ya kalau sebenarnya enggak, ya intinya gitu, pakai aturan tambah gitu. Kalau kebalikannya. Nah, yang kinya ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda. Ini juga dibalik, ketua dan bendahara berjenis kelamin sama gitu. Jadi semua kebalik ya, yang artinya ini adalah komplemennya ya. Dari sini kita dapat kecepatan untuk menghitung, kita nggak perlu namanya menghitung ulang lagi gitu. Nah, kalau kita kembali ke sini, kan tadi kita tahu ya, ada rumus seperti ini, ada formula seperti ini teman-teman. Ini bisa divalidasi kok guys. Aku aman kok, aman. Aku juga cari-cari kok, jadi aman. Nah, jadi kalau kita mau cari PAC gimana? Atau mencari peluang komplemennya dari nomor 14 ya. Pakai rumus ini, P C itu sama dengan 1 min P PA gitu. Ya kan? Sampai sini aman nggak? Sampai sini aman nggak? Eksekusinya gampang sih. Sampai sini aman nggak? Ada yang masih bingung peluang komplement itu apa? Oke, aman, aman, aman. Jujur, jujur. Aku juga barusan belajar kok peluang komplement itu apa. Nah, artinya berarti tadi berapa guys? Jadi peluang komplement itu menyatakan peluang yang ini ya, peluang nomor 15-nya ya, teman-teman. Nah, berarti PA pangkat C itu sama dengan 1 min berapa tadi guys? 9/46. 9/46. Ya udah, tinggal 46 dikurangi 9. Berapa teman-teman? 46 dikurangi 9 berapa? 37 ya? Bisa disederhanain nggak? Nggak bisa ya? Nah, jawabannya ada kan? Yang E. Aman nggak? Ini adalah shortcut anjay. Enggak lah, bukan shortcut. Ya ininya gini lah.
kalau menemukan gitu. Nah, kalau kalau kita pakai asumsi yang aku tadi bilang ya, kalau kita asumsi yang apa ya, cara cara berasumsinya itu komplement itu yang tidak terpilih gitu, atau yang tidak menjadi bagian peluang A, wah bakal banyak guys, cara-caranya untuk memilih bagian yang tidak terpilih itu. Apa sih, cara cepat? Bukan cara cepat, ya Allah. Ini itu materi, peluang komplement, bukan cara cepat. Bukan. Tidak ada namanya cara cepat, guys. Tapi ini adalah salah satu cara yang lebih efisien gitu. Cara yang lebih efisien. Karena ya, yang ngapain gitu. Kita hitung lagi gitu. Oke, oke, lanjut fungsi. Aman nggak? Nah, sini aman nggak? Aman nggak? Jujur, kalau benar-benar yang masih bingung gitu ya, masih bingung. Ini komplement itu apa? Silahkan, monggo. Oke, aman banget. Woi, berapa orang ini? Berapa orang? Berapa orang? 26 orang, aman nggak? Oh, mungkin ada yang introvert, ada yang fokus, ada yang masih aktif di kolom komentar. Jadi kayaknya aman semua. Oke, aman. Masih agak bingung. Agak bingungnya di mana? Mas Dewo, Listio, Raden, Prabowono. Oh, mau naik? Silakan, silakan. Monggo, monggo sekecaaken. Silakan, silakan, silakan. Mana sih? Udah naik kan? Oh, next, mau next. Waduh, iya ya, jam 10 aja. Untuk Mas Dewo, nanti drop aja, drop aja di kolom komentar pertanyaannya atau bingungnya di mana. Nanti dibantu Halo, sama Oh, oke, oke, naik, aman, silakan, silakan. aku bingung di bagian tadi, eee, kan bagian PA komplement kan, di bagian 3/6 itu 1/35, kenapa bisa tiba-tiba ganjil gitu. Eee, Sedangkan PA-nya itu genap, apa itu ciri khas dari komplement. Jadi, Jadi kalau misal komplement oh, itu lanjut, 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 Mas. ya Sorry, sorry. jadi komplement itu 1/35, terus yang PA ini 2/46. Nah itu aku bingung kenapa tiba-tiba ada angka itu angka dari mana, terus di situ kenapa tiba-tiba jadi PA tambah PA komplement gitu sih, Ki. Mhm. Nah, gini, Nah, kalau gini, misalnya oke, gini, gini, oke, aku iya, paham. Jadi gini, ini pertama tadi angkanya dari mana ya? Angkanya itu misal aku pakai permisalan dadu. Dadu kan ada 6 sisi yang punya titik masing-masing beda 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Oke. Nah, pertama misal diketahui PA itu 3/6 dengan diisi dengan peluang 2, 4, 6 atau misal aku tuliskan apa ya? Aku bilangkan ini tuh genap karena intinya PA PA ini menyatakan peluang angka genap, peluang angka genap, atau titik genap gitu ya, titik genap iya, pada dadu gitu. Nah, Mas Dewo fokusnya cukup di ini aja, cukup di definisi apa itu komplement. Nah, kalau di KBBI itu pelengkap gitu, atau kita bisa artikan kebalikan. Nah, pelengkapnya genap atau antonimnya genap itu apa, Mas genap, Dewo? Ganjil ya? gan Nah, oh, maka iya, kita bisa juga ganjil. Nah, kalau misal nanti kita hitung peluang oh, ganjilnya gitu ya, peluang ganjilnya itu pasti ketemunya 3/6 juga gitu, peluang ganjil gitu. Nah nah, kalau ini kenapa nanti ditambah ya, aku pengen nambah aja gitu, pengen nambah aja biar aku mudah gitu, nyari PAC-nya misalnya gitu. Nyari peluang komplemennya gitu. Nah, misal kalau PA tambah PAC atau peluang tambah peluang komplement dari yang ini gitu, ada yang dikomplementkan, nah nanti hasilnya satu pasti dalam semua konteks gitu, dalam semua konteks. Nah, gitu. Jadi aman nggak, Mas? Kalau masih bingung aman sih sih. nggak apa-apa, sebenarnya aman aja, mungkin
bisa apa ya, bisa cari informasi-informasi lain di Google gitu. Aku juga baru belajar kok. Intinya yang aku tangkap begitu. Intinya Oke. sebenarnya kuncinya tuh cuman di Itu komplemennya aja. Kata komplemen, apa sih komplemen itu gitu. Kalau sudah tahu komplemen pasti nanti paham. Ini tuh kenapa. oke oke. Jadi gimana Mas Masuk Dewo? sih, udah Masih mulai bingung masuk, ya? paham. Udah mulai bisa paham ya? Udah. Oke ya? Jadi itu Oke aman ya? lengkap aja Maaf ya? ya Dewo. Oke, Aman aman. maaf ya Mas Dewo kurangnya. Paham paham. Soalnya keburu ini, kalian jam 11. Kasihan nih teman-teman yang Wid dan Wita. Terima kasih ya Mas Dewo pertanyaannya. Saya makasih, oke makasih ya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Aman, aman, aman. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, kita gas, gas agak kenceng, kue gas. Jam 11 ya. Oke. Kita bahas fungsi, guys. Bahas fungsi. Nah, apa udahan? Kak ya, kita bahas ya. Ya, oke, kita gas ya. Nah, jadi yang fungsi ya, seorang pemain basket gitu. Gas kan, gas. Siapa tadi yang bilang kau TWO? Ya, lanjut ya. Seorang pemain basket dengan tinggi 2M memiliki pola lemparan yang mengikuti trayek suatu fungsi kuadratik gitu. Seorang coach mengamati pemain tersebut sebagai berikut. Bola dilemparkan tepat di atas kepala pemain. Ini kemudian dianggap sebagai koordinat 0,0 gitu. Atau nanti kan ini XY gitu ya. Bola bola mencapai ketinggian 5M saat bola memiliki jarak horizontal 2M dengan pemain. Bola sejajar dengan kepala pemain saat bola memiliki jarak horizontal 4M dengan pemain. Jika HX menyatakan ketinggian bola basket saat bola memiliki jarak horizontal XM dengan pemain, maka fungsi HX adalah, jadi kita disuruh cari bentuk fungsinya gitu. Nah, oke. Oke, mungkin Akid bisa istirahat aja ya, lihat Rika gak apa-apa, aman banget kok. Nah oke, jadi gini teman-teman. Ini kan gini ya, seorang pemain basket dengan tinggi 2M memiliki pola lemparan mengikuti trayek suatu fungsi kuadratik gitu. Jadi nanti bakal terbentuk kurva parabola gitu. Apa ya, jejak kurva parabola dari lemparan si basketnya gitu. Nanti gini teman-teman. Nah, nanti gambarnya seperti ini kurang lebih. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan ini pasti A-nya negatif karena terbuka ke bawah ya. Ini pasti gini. Ngapain aku gambar? Nah, kasih paham bos. Ini. Nah, gini guys. Nah kan, tadi diagram Cartesiusnya, iya kan? Diagram Cartesiusnya itu ya. Gak tahu penamaannya aku. Diagram Cartesiusnya itu dimulai dari atas kepalanya. Ini, bola dilemparkan tepat di atas kepala pemain. Sorry. Di atas kepala pemain. Ini kemudian dianggap sebagai koordinat 0,0. Yang artinya, nanti ini tugasnya anak PK gitu. Mas Asari naik. Oke. Nah, ini 0,0 guys di sini. Kepalanya ini 0,0. Atau titik. Ya, titik ini ya. Kayak banget masih semangat. Nah ini jiwa introvertku sudah terkuras 90% sebenarnya. Nah, terus ini. Ya, kok bentuknya gitu sih? Ya. Nah, ini tapi ingat ya guys ya. Di sini di soal ini masih banyak keambiguan. Jadi agak bahasa lama nih sih, bisa lama sih. Nah, jadi gini. Oke, aku gambarin dulu. Tet. Nah, perfect. Nah, tanahnya. Nah, intinya aku gambar gini dulu deh. Orangnya nggak aku ikutin ke koordinat intinya. Sementara ya.
Nah, ini tanah guys, ini tanah, ini tanahnya gitu, ini tanahnya, ini X, ini Y gitu. Nah, oke. Terus ada pernyataan nomor 2, bola mencapai ketinggian 5 m saat bola memiliki, ini kan tadi tingginya 2 m ya, sorry. Tingginya orangnya kan 2 m kan. Di sini 2 m tinggi orangnya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Pemain basket kan pasti tinggi gitu. Nah, bola mencapai ketinggian 5 m saat bola memiliki jarak horizontal 2 m dengan pemain gitu. Jadi gini, nah setelah aku melihat meneliti gitu, ini nih sebenarnya ada keambigannya itu di sini. Intinya nanti di teks sama soalnya itu ada ketidakkonsistenan. Jadi di sini tuh maksudnya dari